bagian firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 21 ayat 16 sampai ayat ke-25 dengan tema pentingnya pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Hakim-Hakim yang kita baca, kita akan mendapati begitu kacaunya kehidupan orang Israel, baik dari segi politik, baik sosial dan seluruh aspek kehidupan mereka. Apa yang melatar belakangi daripada kekacauan dan kegagalan daripada orang Israel ini? Yaitu ketika kita mendapati di ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Menganggap benar menurut pandangan sendiri. Ini menjadi salah satu yang dilakukan oleh orang-orang Israel, sehingga mengakibatkan kekacauan yang luar biasa. Kita tahu bagaimana di dalam suku-suku Israel yang akhirnya bertempur, sehingga mengakibatkan suku Benyamin mengalami sedikit kepunahan. Dan bagaimana mereka marah ketika merespon sebuah peristiwa, berakibat mereka kehilangan dan menanggung konsekuensi, yaitu bagaimana mereka bersumpah serapah tanpa memikirkan konsekuensi yang ada. Mereka menganggap semuanya itu benar. Bahkan ketika mereka mencari solusi untuk keturunan orang Benyamin yang mereka laki-laki belum punya pasangan untuk meneruskan keturunan, mereka juga memakai cara pandang mereka dengan menyergap perempuan dari Silo yang menari-nari. Nah, hal ini mereka anggap benar ketika mereka memandang sebagai sudut pandang manusia. Tentunya kalau kita membaca keseluruhan, dampaknya bukanlah sesuatu yang mendatangkan sejahtera, bukan sesuatu yang mendatangkan kedamaian, melainkan kekacauan yang terjadi. Karena mereka tidak meminta pimpinan Tuhan. Pentingnya pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita manusia menjadi sesuatu yang harus dan pasti untuk kita lakukan. Kita dapati ketika manusia mengandalkan kemampuannya sendiri, sudut pandangnya sendiri, kita tahu hanya kegagalan yang akan diperoleh. Akan ada kekacauan yang akan diperoleh. Tetapi ketika kita meminta pimpinan dan pertolongan Tuhan, maka kita akan mendatangkan sejahtera. Baik untuk diri kita maupun untuk orang-orang di sekeliling kita, maupun untuk keseluruhan kehidupan manusia. Hal ini menjadi ingatan bagi setiap diri kita, bahwa pentingnya pimpinan Tuhan itu harus senantiasa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memandang segala hal yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita meminta petunjuk daripada Tuhan. Kita meminta apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, sehingga kita diberikan kepekaan hati untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Karena apa? Karena kita mau hidup taat dalam pimpinan Tuhan. Tidak seperti orang Israel yang kalau kita bisa melihat pada akhirnya kekacauan yang didapat ketika mereka dipimpin oleh keinginannya sendiri. Mari setiap diri kita boleh kembali diingatkan untuk selalu meminta pimpinan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati kita. Amin.